Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman hari ini. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga semangat. Walaupun teman-teman di rumah tetap jaga semangatnya. Ya. Pagi ini Ustadz mau sapa pagi teman-teman satu persatu dari kelas Ibnu Sina. Ya, Ustadz mau tahu sih kabar teman-teman hari ini itu seperti apa. Dan Ustadz juga mau lihat semangat dari teman-teman. Teman-teman cek dari Google Form amalan yaumiyah. Teman-teman banyak yang melakukan peningkatan dalam ibadah. Alhamdulillah. Tetap jaga semangat, tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ingat ya teman-teman, di bulan suci Ramadan ini segala bentuk perbuatan kebaikan apapun itu insya Allah sama Allah Subhanahu wa taala pahalanya akan dilipat gandakan gitu. Jadi nggak akan sia-sia gitu. Ya apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan apa kabar Mas Abim, Mas Alfa, Mbak Zara, Mbak Arina, Mbak Indi, Mas Faik, Mbak Hansa, Mbak Laura, Mbak Saskia, Mas Kenji, Mbak Caca, Mbak Tiara, Mas Pascal, Mas Halid, Mas Faras, Mas Faiz, Mas Habib, Mas Pandu, Mbak Nadia, Mbak Nesya, Mas Raffi, Mas Raya, Mas Sultan, Mas Tawang, Mbak Nabila, Mas Azhar, Mas Haikal. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan, lakukan aktivitas bermanfaat di rumah, perbanyak doa dan zikir. Semoga wabah virus corona ini segera hilang dan kondisi semakin membaik. Ya, amin ya. Ya, hari ini dan pagi ini Ustadz mau memberikan taujih mengenai 7 kiat menggapai puasa Ramadan yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yuk disimak. Oke. Ya. Siapapun yang menjalankan ibadah puasa Ramadan pasti menginginkan kesempurnaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijanjikan derajat takwa bagi yang mengamalkan sebulan penuh. Derajat ini tidaklah mustahil untuk diraih, namun butuh sedikit usaha dalam mencapainya. Tujuan ibadah puasa yaitu menahan nafsu dari berbagai syahwat sehingga kita siap mendapatkan suatu derajat takwa yang menjadi puncak kebahagiaan yaitu surga dengan kehidupan abadi di dalamnya. Lalu apa saja kiat menggapai puasa Ramadan ini, yaitu mengoptimalkan sahur gitu. Makanlah sahur sehingga membantu kekuatan fisikmu selama berpuasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah." Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu akan lebih utama jika makan sahur itu di akhir waktu. Jadi 10 menit di akhir waktu itu lebih baik ya. Sehingga mengurangi rasa lapar dan haus. Hanya saja harus hati-hati untuk kita hendaknya berhenti dari makan dan minum beberapa menit sebelum terbit fajar agar tidak menimbulkan keraguan. Lalu yang berikutnya yaitu mengoptimalkan berbuka gitu. Menyegerakan berbuka. Segeralah berbuka jika matahari benar-benar telah tenggelam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Ucapkanlah bismillah ketika kamu berbuka seraya berdoa. Ya Allah, karenamu aku berpuasa dan atas rezekimu aku berbuka. Ya Allah, terimalah
daripadaku, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu yang kiat yang berikutnya yaitu giat membaca Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Usahakan mandi terlebih dahulu dari hadas besar sebelum terbit fajar agar bisa melakukan ibadah dalam keadaan suci. Manfaatkan bulan Ramadan dengan sesuatu yang terbaik yang pernah diturunkan di dalamnya, yaitu membaca Al-Quran. Sesungguhnya Jibril pada saat malam di bulan Ramadan selalu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Al-Quran baginya. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Dan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada teladan yang baik bagi kita. Lalu kiat yang berikutnya yaitu mengkonsumsi makanan halal gitu. Jadi teman-teman menghindari makanan-makanan yang haram gitu. Jika Anda menahan diri dari yang haram selain bulan Ramadan, maka pada bulan Ramadan perilaku demikian tentu lebih utama dibandingkan bulan lainnya. Tidak ada gunanya berpuasa dari yang halal tetapi berbuka dengan yang haram. Jangan sampai ya. Gitu. Lalu yang berikutnya yaitu memperbanyak sedekah dan kebaikan. Gitu. Sedekah bisa teman-teman lakukan, bisa misal berbagi takjil ke tangga dan sebagainya. Melakukan kebaikan lainnya misalnya membantu orang tua dan sebagainya, itu juga termasuk kebaikan yang mendatangkan pahala gitu. Perbanyaklah bersedekah dan berbuat kebajikan terutama kepada keluarga dan sanak kerabat. Seperti yang kita ketahui, Nabi rajin bersedekah di bulan Ramadan. Bisa dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan ketika bulan Ramadan gitu. Jadi di bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi gitu. Lalu yang kiat yang selanjutnya yaitu menjaga seluruh anggota badan. Jagalah lisanmu dari dusta, menggunjing, mengadu domba, mengolok-olok, serta perkataan yang mengada-ngada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya dari makan dan minum. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Hendaklah berpuasa tidak membuatmu keluar dari kebiasaan misalnya cepat marah dan emosi hanya karena sebab sepele dengan dalih bahwa engkau sedang puasa. Sebaliknya, mestinya puasa membuat jiwamu tenang, tidak emosional. Gitu. Jika teman-teman diuji dengan seseorang yang jahil atau mengumpat, janganlah dihadapi dengan perbuatan serupa. Gitu. Nasihati dan tolaklah dengan cara yang lebih baik. Gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai bila suatu hari seseorang dari kamu berpuasa, hendaklah ia tidak berkata buruk dan berteriak-teriak bila seseorang menghina atau mencacinya. Hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ucapan itu dimaksudkan agar kita menahan diri dari menahan diri dan tidak melayani orang-orang yang mengumpat. Juga dianjurkan untuk mengingatkan agar berhenti menghina dan mencaci maki gitu. Yang berikutnya yaitu menjaga diri dari syahwat atau keinginan. Jagalah dirimu dari sebagai syahwat atau keinginan, bahkan meskipun halal bagimu. Hal ini agar tujuan puasa tercapai dan mematahkan nafsu dari keinginan. Gitu. Ya, itulah kiat-kiat menggapai puasa Ramadan agar puasa Ramadan ini sempurna dan pahala-pahala ataupun mengalir kepada diri kita serta kita mampu selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan pahala bagi kita, karena pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Jadi teman-teman berusaha untuk
selalu melakukan hal-hal yang positif dan berbuat baik gitu, dimanapun teman-teman berada. Ya, demikian tausiah singkat dari Ustaz. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.